pembahasan materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita mempelajari materi korosi? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep, faktor penyebab, proses terjadinya, dan cara pencegahan korosi dengan tepat. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh korosi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi proses terjadinya dan proses pencegahan korosi melalui pengujian lab dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merumuskan hasil percobaan proses terjadinya dan proses pencegahan korosi dengan benar. Halo teman-teman semua, sebelum kita belajar materi korosi, aku mau tanya dulu nih, apakah kalian pernah memperhatikan pagar besi di rumah atau sepeda yang lama-lama berubah warna menjadi coklat dan keropos? Kenapa ya besi yang awalnya kuat dan mengkilap bisa jadi seperti itu? Nah, itu yang kita sebut dengan korosi atau karat. Selain itu, bagaimana sih cara kita supaya logam-logam itu tidak cepat rusak dan tetap awet? Apakah ada cara untuk mencegah korosi? Maka dari itu, yuk kita belajar bersama tentang apa itu korosi, penyebab terjadinya korosi, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dan tentu saja bagaimana cara pencegahannya agar logam-logam di sekitar kita bisa tahan lama dan tetap awet. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi juga sering disebut sebagai perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Penyebab terjadinya korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Air adalah salah satu faktor terpenting dalam proses korosi. Air berperan sebagai media yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia antara logam dan oksigen di udara. Pada kondisi udara yang lembab, uap air menempel di permukaan logam sehingga membentuk lapisan tipis yang mempercepat reaksi oksidasi. Air juga dapat melarutkan gas-gas loh, contohnya seperti oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya bereaksi dengan logam membentuk ion-ion yang mempercepat proses korosi. Bahkan embun atau tetesan air yang sangat sedikit pun sudah cukup loh untuk memulai reaksi korosi pada permukaan logam yang terbuka. Nomor 2, elektrolit. Elektrolit atau asam dan garam. Elektrolit seperti asam dan garam misalnya yang terdapat pada air laut atau air hujan yang asam, sangat mempercepat proses terjadinya korosi. Elektrolit ini meningkatkan konduktivitas air sehingga ion-ion dapat bergerak lebih cepat di permukaan logam. Garam NaCl dalam laut misalnya dapat mempercepat perpindahan muatan listrik antara katoda dan anoda pada permukaan logam. Akibatnya, laju reaksi korosi meningkat drastis. Inilah sebabnya logam berada di lingkungan laut atau terkena air hujan tuh lebih cepat berkarat dibandingkan di lingkungan yang kering. Yang ketiga, permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata, berpori-pori, atau kotor akan memudahkan terbentuknya area anoda dan katoda mikro di permukaan logam.
Area yang lebih reaktif, misalnya bagian yang tergores atau terkontaminasi, akan menjadi anoda dan lebih mudah teroksidasi. Sementara bagian lain menjadi katoda. Permukaan yang halus dan bersih cenderung menghambat terbentuknya sel elektrokimia mikro, sehingga korosi berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, logam yang sering dibersihkan dan dipoles lebih tahan terhadap korosi. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia atau kontak dua logam berbeda. Jika dua logam dengan potensial elektroda berbeda bersentuhan dalam lingkungan yang lembab atau berair, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Logam dengan potensial lebih rendah atau anoda akan mengalami oksidasi lebih cepat. Sedangkan logam dengan potensial lebih tinggi atau katoda akan terlindungi. Contohnya, jika besi bersentuhan dengan tembaga di lingkungan yang basah, besi akan lebih cepat berkarat karena besi menjadi anoda. Fenomena ini disebut korosi galvanik. Selanjutnya, suhu lingkungan. Suhu yang tinggi mempercepat laju reaksi kimia, termasuk reaksi korosi. Pada suhu tinggi, molekul-molekul bergerak lebih cepat sehingga reaksi antara logam, air, dan oksigen berlangsung lebih intens. Selain itu juga, suhu tinggi dapat mempercepat penguapan air, sehingga siklus pembasahan dan pengeringan pada permukaan logam semakin sering, yang justru mempercepat korosi. Selanjutnya itu ada pH lingkungan. Tingkat keasaman atau pH lingkungan sangat mempengaruhi kecepatan korosi. Korosi berlangsung sangat cepat pada lingkungan asam, yaitu pH-nya rendah karena ion H+ mempercepat reaksi oksidasi pada logam. Namun pada pH yang sangat tinggi atau basah, beberapa logam juga dapat mengalami korosi karena terbentuknya senyawa logam hidroksida yang tidak stabil. Lingkungan netral atau pH sekitar 7 biasanya paling aman. Namun bisa terjadi korosi jika ada faktor lain seperti garam atau oksigen. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada zat pengotor. Adanya zat pengotor seperti debu, lumpur, atau cairan lain di permukaan logam dapat mempercepat korosi. Pengotoran ini bisa menyerap air, garam, atau asam sehingga menciptakan lingkungan mikro yang sangat kondusif untuk reaksi korosi. Selain itu juga, pengotor dapat menutupi permukaan logam sehingga oksigen tersebar tidak merata, yang menyebabkan terbentuknya area anoda dan katoda mikro yang mempercepat korosi. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan korosi. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih cara pencegahan korosi itu dilakukan seperti apa dan bagaimana sih cara melakukannya? Ayo kita simak teman-teman videonya. Cara pencegahan korosi itu dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan atau pelapisan permukaan logam dengan cat anti karat, epoksi, krom, coating powder, atau plastik. Plastik ini sangat efektif karena lapisan ini berfungsi sebagai pelindung yang menghalangi kontak langsung antara logam dengan udara dan air. Dengan demikian, proses oksidasi yang menyebabkan karat dapat dicegah sejak awal. Yang kedua, melumuri permukaan logam dengan oli. Ini juga bisa membantu membentuk lapisan pelindung yang mencegah udara dan air yang menyentuh logam secara langsung sehingga korosi dapat dihambat. Yang ketiga, membungkus logam dengan plastik. Ini cara sederhana untuk menjaga logam agar tidak terkena udara lembab yang mempercepat korosi. Plastik berfungsi sebagai penghalang fisik yang menjaga kelembapan tidak mencapai permukaan logam.
Yang keempat, mengontrol kelembapan udara dengan menciptakan lingkungan bebas oksigen. Misalnya dengan mengalirkan gas inert seperti nitrogen atau argon yang dapat mencegah oksigen bereaksi dengan logam dan menimbulkan korosi. Cara ini biasanya digunakan dalam kondisi industri atau penyimpanan khusus. Yang kelima, memilih bahan logam yang homogen dan kuat terhadap korosi. Logam seperti stainless steel atau paduan khusus memiliki ketahanan lebih baik terhadap karat dibandingkan logam biasa. Yang keenam, penggunaan inhibitor korosi, yaitu bahan kimia yang diaplikasikan pada permukaan logam untuk menghambat reaksi kimia pada penyebab korosi. Ini juga sangat membantu, terutama dalam sistem yang sulit dilapisi secara fisik. Yang ketujuh, menjaga permukaan logam tetap kering dan bersih dari kotoran atau zat kimia yang mempercepat korosi. Ini sangat penting loh dilakukan secara rutin. Kotoran dan zat kimia tersebut dapat menjadi media yang mempercepat proses karat jika tidak dibersihkan. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan cara mencegah korosi itu bagaimana dan dilakukan seperti apa? Nah, selanjutnya ada cara mengatasi korosi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih cara mengatasi korosi itu bagaimana? Ayo kita simak teman-teman videonya. Nah, cara mengatasi pada logam dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung tingkat keparahan korosi yang terjadi. Untuk korosi ringan, cara yang paling umum adalah mengikis karat dengan menggunakan sikat kawat atau amplas agar permukaan logam kembali bersih. Jika korosi sudah lebih parah, pengerukan dengan alat pahat dapat dilakukan untuk menghilangkan lapisan karat yang menempel. Kemudian permukaan dihaluskan dengan amplas. Untuk benda besar atau industri, penggunaan mesin penghilang karat dengan roda sikat atau bahan abrasif sangat efektif. Metode sandblasting juga dapat digunakan untuk menyemprotkan bahan abrasif seperti pasir pada permukaan logam untuk mengikis karat yang membandel. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan cara mengatasi korosi itu bagaimana? Penyebab korosi pada gembok, lantai, dan juga pagar. Pada gembok terjadi karena gembok sering digunakan di luar ruangan, sehingga sering terkena oleh air hujan dan udara yang lembab, bereaksi dengan udara dan air sehingga terjadi karat atau besi oksida. Besi oksida ini atau karat yang mengakibatkan gembok menjadi macet. Selanjutnya rantai yang sering digunakan tapi tidak pernah dibersihkan dan diberi pelumas atau oli akan mudah berkarat karena sering terkena oleh air hujan, lumpur, dan air laut atau air yang mengandung garam sehingga mempercepat terjadinya korosi. Yang terakhir, pagar karena sering terkena oleh air hujan, apalagi bagian bawahnya sering terkena oleh tanah, lumpur, debu, dan kotoran yang lainnya. Jika tidak dibersihkan dan tidak dicat ulang, akan sering sekali berkeropos atau terjadinya korosi. Demikian penjelasan dari materi korosi dan cara pencegahannya. Semoga kalian menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.